Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PPATK, di sini tempat kita diskusi ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan narasumber yang oke. Sobat PPATK, bincang santai kita ini syarat dengan makna, tempat kita membedah isu-isu strategis di balik aliran uang dan dinamika keuangan dunia. Nah, Sobat PPATK, Mbak Ayu dan Mas Raji sudah hadir di tengah kita. Terima kasih Mas Raji, Sama-sama, Pak. Mbak Ayu. Mereka baru saja pulang dari kota cahaya Paris ya. Mbak Ayu dan Mas Raji tidak hanya membawa oleh-oleh Menara Eiffel di dalam hati mereka ya, tapi bagaimana juga akan berbagi buat kita Sobat PPATK tentang insight penting ya, posisi kita dan panggung global pemberantasan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di dunia internasional. Saya ingin sedikit berbagi ya Sobat PPATK, kenapa kita penting masuk di dalam kancah internasional ini, karena tadi pertama kita harus ikut ya mewarnai dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Financial Action Task Force on Money Laundering. Dulu Sobat PPATK tahun 2001 ya, kita itu masuk dalam blacklist, namanya Non-Cooperative Countries and Terrorist List ya. Ini dampaknya luar biasa Sobat PPATK. LC kita ke luar negeri itu tidak bukan tidak diakui, tapi diperlakukan istimewa, artinya harus ada pemeriksaan yang in-depth dalam gitu ya. Proses tambahan ya. Terus tingkat suku bunga yang tinggi. Dan apa yang terjadi Sobat PPATK ketika itu? Saya kasih contoh sedikit. Itu ekspor kita terganggu dan kalah bersaing dengan negara-negara yang kooperatif ya, yang sudah memenuhi standar FATF. Saat itu kita ketika masuk NCCT list itu kalah bersaing ya, nilai ekspor kita turun kan itu tadi, tingkat suku bunga tinggi dan apa. Lalu apa dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat dan buat Sobat PPATK yang seharusnya kita bisa ekspor katakanlah 1 juta unit, karena kita kalah bersaing hanya mampu separuhnya. Apa yang terjadi? Produksi menurun. Ketika produksi menurun, apa yang terjadi? Tingkat tenaga kerja menurun. Ketika tingkat tenaga kerja menurun, itu maka tingkat keamanan juga akan menurun. Dan terus apa dampaknya itu ya melilit kita ya. Nah, saya ingin bertanya nih sama Mbak Ayu, Mas Raji ini, kira-kira apa yang dibawa dari Paris buat kita ya untuk bisa berbagi. Silakan, siapa dulu nih? Mbak Ayu mungkin ya, bisa mulai. Mungkin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Viu nih karena sudah mengundang kami berdua untuk hadir di podcast ini, dan ini adalah podcast pertama kami. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita membahas gitu ya, apa sih yang dibawa dari hasil sidang pleno di Paris kemarin, mungkin untuk mengingatkan sobat PPATK gitu. FATF itu sebetulnya apa sih? Jadi FATF itu sebetulnya adalah lembaga antar pemerintah yang didirikan oleh negara-negara G7, Bang Viu. Awalnya. Betul, di tahun 1989. Jadi sebenarnya sudah lama sekali, betul, sudah cukup lama. Dan seiring berkembangnya waktu gitu ya, member FATF ini semakin bertambah, anggota-anggota FATF itu bertambah, dan memang menjadi anggota FATF itu tidak mudah, Bang Viu. Jadi sampai saat ini saja hanya 40 yurisdiksi anggotanya, dan kita yang terakhir ya. Betul, Kita adalah anggota terakhir ke-40 gitu. Nah, FATF ini mandat awalnya itu hanya fokus di pencucian uang saja awalnya, Bang Viu. Kemudian di tahun 2001
triggernya itu adalah 9/11, kejadian 9/11 di 2001, kemudian mandat FATF Di bomnya menara kembar di Betul. Amerika ya. Ya, bertambah menjadi pendanaan terorisme. Kemudian di 2012 ditambah lagi mandatnya menjadi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Jadi sekarang ada 3 fokus FATF, yaitu pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dan FATF sebagai standard setting body atau lembaga yang menyusun kebijakan-kebijakan atau standar internasional untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ya ada yang mau ditambahkan Mas Raji? Jadi sebagai tambahan, Bang View, ketika FATF sudah mengeluarkan rekomendasi sebagai standar setter body, FATF juga melakukan yang dinamakan penilaian ataupun mutual evaluation untuk menilai bagaimana negara-negara terhadap kepatuhan dari rekomendasi tersebut. Oh itu yang terus-menerus kita dievaluasi ya. Betul. Dan baru tahun lalu ya kita diterima. 2 tahun lalu ya. Ya, waktu itu evaluasinya karena kita mengajukan diri sebagai anggota. Jadi untuk menjadi anggota itu harus diakses, dan negara anggota FATF seperti yang tadi saya bilang, kenapa sih negara anggota FATF itu terbatas hanya 40 gitu? Karena memang masuk FATF itu tidak mudah, harus dievaluasi. Dan negara yang menjadi anggota FATF itu, Bang View, dianggap sebagai negara yang kepatuhannya terhadap standar global APU PPT itu sudah baik. Mumpuni. Betul. Sudah mumpuni. Jadi Mas Raji, apa kira-kira yang dibahas ketika di Paris kemarin? Ya, jadi di Paris kemarin sebenarnya kebetulan tidak di Paris, Bang View. Oh bukan. Kebetulan yang untuk yang kemarin itu dilakukannya di Strasbourg, itu di Perancis juga. Oh di Prancis tapi di Sekitar 2 jam perjalanan dari Paris. Oke. Itu kita bertempat di kantor pusatnya Council of Europe. Jadi di sana dilaksanakan pelaksanaan plenary meeting yang untuk Juni 2025 kemarin. Dan di pembahasan tersebut ada beberapa highlight yang perlu kita perhatikan. Pertama itu adanya perubahan rekomendasi 16 FATF. Rekomendasi 16 ini awalnya terkait dengan wire transfer, sekarang berubah menjadi payment transparansi ataupun transparansi pembayaran. Di mana pada awalnya PJK ataupun PBJ yang menyelenggarakan PJK itu penyedia jasa keuangan yang menyelenggarakan transfer dana, itu di awalnya hanya diberikan ketentuan untuk memberikan informasi dasar ataupun basic information penerima maupun pengirimnya, beneficiary ataupun receiver-nya. Cuma sekarang dengan adanya rekomendasi perubahan di rekomendasi 16 ini, itu diperketat Bang View, di mana diminta juga informasi tambahan seperti identitas ataupun nomor rekening dan juga tujuan transaksi. Sebenarnya untuk hal ini penyedia jasa keuangan di Indonesia ataupun industri jasa keuangan di Indonesia sudah mumpuni terkait hal itu ya, sudah ada informasi ini. Cuma mungkin untuk yang terkait dengan cross border transaction, ini sangat dibutuhkan sekali informasinya. Jadi tidak hanya informasi mendasar, dibutuhkan informasi lebih yang pada ujungnya itu akan membantu penegak hukum dalam melakukan investigasi yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Apa memberatkan nggak ini Mbak Ayu buat penyedia jasa keuangan, khususnya yang industri perbankan atau penyedia jasa keuangan lainnya? Ya sebetulnya jadi ketika kemarin itu sidang pleno, tidak hanya PPATK saja Bang View yang hadir, tapi ada regulator lain seperti Bank Indonesia juga hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia, dan posisi Indonesia. OJK juga. OJK biasanya juga ikut, tapi untuk sesi pleno di Juni kemarin OJK berhalangan hadir, jadi diwakili oleh Bank Indonesia dari sektor PJK-nya, betul. Nah, posisi Indonesia adalah sebetulnya revisi kunci atau inti dari rekomendasi 16 ini sudah sejalan dengan blueprint kebijakan sistem pembayaran Indonesia, sehingga yang dibuat oleh Bank Indonesia. Betul, sehingga sebetulnya Indonesia tidak memiliki concern khusus atas perubahan ini gitu ya. Justru Indonesia memang sudah ke sana arahnya, seperti itu Bang View. Dan inilah salah satu manfaat
kita Indonesia menjadi anggota FATF. Karena apa? Ketika kita menjadi anggota, kita jadi punya hak suara ketika FATF itu melakukan amandemen, revisi atau menyusun kebijakan terkait APU PPT, PPSPM, sehingga Indonesia ini bisa mengawal proses penyusunan kebijakan di FATF. Bisa mewarnai ya kebijakan yang diambil. Kita bisa juga. Nah, kita posisinya keberatan atau apa namanya? Mendukung. Sejalan ya, mendukung ya. Kita mendukung. Karena memang revisi. sejalan dengan kepentingan kita. Betul. Ya. Betul. Apa nilai tambah lain yang bisa diperoleh dengan adanya ketentuan baru ini buat industri di Indonesia? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Raji, dengan adanya penambahan ketentuan ini akan mempermudah para penyidik, kemudian juga Bahkan PPATK itu sendiri. betul dalam melacak, mempermudah ya. betul melacak transaksi, mentrace transaksi dan lain sebagainya sampai proses investigasi. Apabila informasi awalnya sudah cukup lengkap, itu akan mempermudah dalam proses investigasi dan pelacakan transaksi. Tinggal mungkin industri akan menambah Field tambahan untuk bisa tertentu ya, menyesuaikan. supaya menyesuaikan dengan rekomendasi yang ada. Betul. Karena pada saat proses penyusunan rekomendasi ini tidak hanya melibatkan sektor publik dalam hal ini pemerintah, tapi sektor swasta juga diunjang Bang View dalam prosesnya. Jadi di FATF itu mereka ada private sector collaborative forum dan juga public consultation di mana FATF mengadakan konsultasi publik untuk penerapan rekomendasi yang baru. Jadi dilihat tantangannya dari setiap industri jasa keuangan dan bahkan FATF juga mengundang Visa, Mastercard ataupun jasa pembayaran lainnya untuk bisa menyesuaikan ketentuan ini. Ketentuan ini memang dirasa cukup berat di awal, makanya untuk implementasinya itu akan diterapkan di tahun 2030. Masih betul lama ya? Ya, Masih 5 punya tahun waktu lagi. untuk menyesuaikan nih Bang Vio. agar infrastruktur dari PJK maupun publik sendiri bisa menyesuaikan ketentuan dari FATF. Publik di sini diwakili oleh Industri dan juga pihak dari pemerintah. Ya. Betul ya, publik itu pemerintah, private itu ada industri, kadang asosiasi dan lain sebagainya. Oke, Jadi iya. kalau boleh menambahkan lagi Bang View, FATF ini apabila merevisi atau membuat suatu kebijakan, prosesnya itu biasanya cukup lama dan panjang ya, karena nggak serta-merta ya. betul diskusinya panjang, kemudian juga melibatkan private sector. Seperti public consultation gitu. Jadi berkonsultasi juga dengan publik, dengan industri, kemudian akademisi dan lain sebagainya untuk menerima masukan-masukan. Seperti itu Bang View. Apa kesan Mas Raji, Mbak Ayu ya, masih muda, ganteng, cantik nih, berada di forum-forum internasional seperti itu gitu ya. Ini juga akan menggugah Sobat PPATK ya untuk terus belajar. Siapa tahu bisa menggantikan Mbak Ayu dan Mas Raji nanti kan. Apa kesan-kesan yang indah ya di forum-forum internasional itu? Mungkin dari Mbak Ayu? Ya, kami bertemu dengan stakeholders, kemudian dari stakeholders dari negara lain, counterpart dari negara lain gitu ya. Tidak hanya, jadi di forum ini kami tidak hanya memanfaatkan untuk datang sidang dan mengawal substansinya, tapi juga kami membangun jaringan kerjasama, karena jaringan kerjasama yang luas itu sangat diperlukan, mengingat pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemmusnah massal merupakan kejahatan lintas batas negara Bang View. Jadi kerjasama yang luas itu sangat diperlukan untuk kita mempermudah kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPATK sebagai FIU. Iya. Di dalam setiap rangkaian plenary itu kita juga selalu melakukan pertemuan bilateral untuk kita mengutamakan kepentingan Indonesia. Sebagai contoh, kita kemarin melakukan pertemuan bilateral dengan Malaysia untuk belajar mengenai best practice bagaimana penerapan targeted financial sanction di negara mereka, khususnya untuk penyedia barang jasa dan profesi. Selain itu juga kemarin kebetulan ada teman-teman dari penyedia jasa, pengawas penyedia barang dan jasa di PPATK itu berkonsultasi bagaimana penerapan pengawasan sektor PBJ di Malaysia agar juga bisa di mirroring ataupun kita mendapatkan masukan agar rekomendasi 28 ataupun penilaian Indonesia untuk sektor PBJ ini dapat diterapkan dengan baik, Bang View. Ya, artinya kan
dalam forum internasional itu kan perlu diplomasi ya. Nah ini gimana nih persiapan teman-teman nih? Ya, dari diplomasi ini kebetulan kan kami dipimpin oleh Ibu Deputi kami yang sebelumnya juga di Kementerian Luar Negeri. Beliau sangat memberikan masukan kepada kami atas semua bahan-bahan yang telah kami susun sebelumnya. Beliau juga memberikan gambaran, arahan juga bagaimana untuk menyusun kertas posisi Indonesia yang baik untuk bisa disampaikan dalam forum FATF Plenary. Demikian atau baik. Itu kan TOEFL-nya nggak bisa standar ya. Karena di bahasa Inggris itu kan juga ada apa istilahnya, kalau di bahasa Jawa itu kan ada apa istilahnya itu, ada kromoigilnya, Pak. Kromoigilnya. Ya, kami juga jujur sampai saat ini masih belajar ya. Betul, Mas Pak, Raji. masih banyak Jadi perlu belajar. Kami memang dulu di awal-awal masuk PPATK nggak langsung ikut forum-forum besar seperti ini, Bang View. Jadi kami belajar dari bagaimana berhubungan dengan counterpart asing dari situ. Jadi kami belajarnya sudah cukup lama nih Bang View. Jadi ketika dikirim ke forum internasional yang besar sebesar FATF itu ya, disitulah kami ya mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah kami pelajari sebelumnya. Karena bisa dibilang kalau yang kami rasakan ya FATF ini ya dedengkotnya APU PPT kan ya, Bang View, selain yang sebelumnya mungkin ada Basel, informasi Basel, tapi ada kan ketika LPG ya. Iya, LPG, ketika diresmikan ya menjadi FATF ini, kita memang sudah pernah ikut acara APG, ECMON, ataupun forum lainnya, tapi begitu di FATF, seperti yang sampaikan Bang View ya, kental sekali diplomasi yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadiri forum tersebut. Jadi perlu ada persiapan-persiapan strategis sebelum keberangkatan yang perlu dipersiapkan matang-matang sebelum kita hadir di forum tersebut. Ya, Sobat PPATK, Mas Raji dan Mbak Ayu ya, udah melalang buana ya untuk mengikuti forum-forum internasional. Dan sekolahnya juga masih relate ya, S2 di bidang hukum internasional. Iya, hukum internasional, Mbak Ayu. Saya Kalau Mas Raji hukum. Iya. Nah, kemudian apa lagi tuh hasil dari pembahasannya, Mas Raji? Jadi dari hasil kemarin itu ada beberapa kajian tipologi yang dikeluarkan oleh FATF yang akan digunakan oleh negara-negara ataupun masyarakat umum, dalam hal ini bisa sebagai pembelajar ya, sebagai pembelajaran baik akademisi, mahasiswa-mahasiswi ataupun anti pencucian uang entusias yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai APU PPT dan PPSPM. Pertama, ada tipologi terkait dengan pendanaan proliferasi. Jadi FATF mengeluarkan guidance terbaru mengenai Complex Proliferation Financing Scheme ataupun skema kompleks dari pendanaan proliferasi yang sedang terjadi saat ini. Ini belum pernah ada sebelumnya dikeluarkan FATF. Ini adalah dokumen terbaru terkait dengan PF. Jadi bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut bisa langsung masuk ke website PPATK ataupun di website FATF itu sendiri. Bisa secara ini digambarkan ya, Mas Raji. Jadi boleh sedikit saya sambil baca, Bang View. Untuk pendanaan proliferasi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman terkini tentang ancaman dan kerentanan untuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan penghindaran sanksi, termasuk tantangan umum dari berbagai tipologi kejahatan. Polanya udah dapat nggak? Polanya di sana dia disampaikan ada case-case tadi yang disampaikan dari negara-negara terkait. Jadi di sana juga bisa menjadi semacam pijakan ataupun bantuan bagi penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa dalam mengidentifikasikan kasus proliferasi senjata pemusnah massal. Karena memang untuk PF ini, kita sebutnya PF untuk lebih mudah, ini memang agak sulit diterapkan di Indonesia karena rekomendasinya ini hanya untuk ditargetkan kedua negara. Saat ini Korea Utara dan juga sebelumnya ada Iran, cuma untuk saat ini hanya Korea Utara. Jadi untuk penerapannya itu agak cukup sulit bila disandingkan dengan kejadian di Indonesia itu sendiri. Tapi banyak kejadian-kejadian yang tidak terkait secara langsung dengan rekomendasi 7 tersebut, cuma ada kejadian-kejadian terkait yang bisa diwaspadai oleh masyarakat, dalam hal ini PJK maupun PBJ di Indonesia. Tapi dunia barat yang dinominasi
Oh, di FATF itu kan barat ya. Betul. Artinya terbukti kan kemarin tuh nggak ada nuklir yang dikembangkan untuk militer di Betul. Iran gitu. Jadi untuk Iran, Bang View, memang sudah dikeluarkan dari list untuk PF. Jadi sejak Iran menandatangani JCPOA, ya, jadi Iran sudah dikeluarkan dari list PF. Namun Iran masih masuk di negara atau yurisdiksi yang dianggap high risk untuk TF-nya. Blacklist-nya. Blacklist. Iran masih di blacklist seperti kita dahulu, cuma kita belum sampai blacklist. Cuma Iran masuk di list NCCT list tersebut, Bang View. Statusnya sama kayak Indonesia terlebih dahulu. Iya, jadi ada dua nih Bang View, ada TF, ada PF. Kalau untuk TF, Korea Utara dan Iran, untuk PF saat ini hanya Korea Utara saja. PF proliferasi senjata pemusnah massal. Kalau TF Terrorism financing. Oke. Ada lagi nggak yang mau di-share ke Sobat PPATK? Jadi kajiannya itu ada 4. Tadi yang sudah disampaikan Mas Raji itu salah satunya terkait PF. Kemudian selain itu ada juga International Cooperation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution. Jadi sebagaimana kita ketahui, money laundering atau pencucian uang ini kan kejahatan lintas batas negara gitu. Nah, dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang cukup pesat saat ini, itu memberikan tantangan kepada investigator, kemudian untuk melacak, mendeteksi pencucian uang. Jadi kajian ini memberikan panduan bagaimana melakukan deteksi, investigasi, dan penuntutan untuk tindak pidana pencucian uang. Biasanya kan ada kasus-kasus juga yang dibahas tuh. Betul. Jadi banyak studi kasus juga seperti Bang Vio sampaikan, karena di kajian ini juga melibatkan Egmont Group, dan juga Interpol, dan terakhir juga UNODC, dan juga masukan dari seluruh negara anggota FATF. Tidak hanya seluruh anggota FATF, tapi seluruh negara Global Network untuk bisa menyampaikan masukan terhadap. Nah, untuk tipologi ini mungkin bisa di-share sedikit seperti apa case-nya? Kalau untuk case-nya, jujur kami karena banyak sekali study case-nya, mungkin nanti bisa langsung dibaca ketika sudah publish. Untuk saat ini memang belum publish, baru yang complex proliferation financing dan yang terkait dengan terrorist financing risk yang baru dipublish oleh FATF. Oke. Kan ada 4 tuh, 2 lagi apa? Udah 3 tadi kan? 3 ya. Proliferation financing, international cooperation on 2 lagi ini, terrorist comprehensive update on terrorist financing risk, dan yang keempat itu extended update to money laundering and RA guidance. Jadi yang keempat ini adalah pedoman untuk menyusun national risk assessment khusus untuk setiap tahun TPPU. kita juga lakukan ya. Betul, secara reguler, secara periodik, negara-negara itu melakukan update terhadap national risk assessment-nya. Terus yang guide yang terbaru apa? Karena ini kan udah lama kita lakukan. Iya, betul. Untuk yang guidance untuk NRA ini, National Risk Assessment, FATF meminta agar negara bisa memperhatikan lebih lanjut mengenai isu korupsi, isu legal person and legal arrangement ataupun beneficial ownership, dan juga isu mengenai virtual asset. Karena Bang Vio tahu virtual asset dan virtual asset service provider saat ini sedang menjadi emerging threat. Dan juga terakhir isu mengenai sektor ekonomi informal. Jadi dalam penyusunan NRA guidance, dalam penyusunan NRA, negara harap bisa memperhatikan hal-hal tersebut untuk bisa menentukan pada hasil akhirnya mana yang bersifat high risk, mana yang bersifat medium risk, dan mana bersifat low risk. Demikian Bang Vio. Yang informal tadi apa itu? Sektor informal ekonomi seperti yang kajian yang PPATK juga sudah kerjakan ataupun sudah selesai ya Mbak Ayu, untuk yang NRA apa namanya? Bahasa ekonomi apa namanya yang mau dikerjain? Shadow economy. Shadow economy. Ya, jadi bagaimana shadow economy itu juga dipertimbangkan dalam penyusunan NRA, karena kan sektor-sektor ekonomi informal itu yang tidak tercapture untuk perekonomian suatu negara. Jadi itu juga harus dipertimbangkan dalam penyusunan NRA-nya. Wah, berarti Pak Presiden Prabowo sudah melangkah
jauh ke depan ya. Di bukunya Paradox Indonesia kan dia bahas tuh. Dia bahas mengenai sektor informal ekonomi. Iya, bagaimana misalnya pelarian uang ke negara asing ya, lalu kemudian kan pajaknya yang ingin di penggelapan pajak dan banyak hal-hal lain ya. Betul. Dan FATF baru sekarang ya. Baru meminta sekarang bisa dipertimbangkan. Pak Presiden sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kalau nggak salah Paradox Indonesia itu dicetak 2022 ya. Iya. Sudah 3 tahun yang lalu ya. Betul Bang Vio. Apalagi nih Mbak Ayu yang ya mungkin yang terakhir yang terkait dengan sebenarnya tidak terkait secara langsung. Jadi di sidang pleno Juni kemarin juga membahas mutual evaluation dari Latvia, di mana Latvia itu merupakan negara pertama yang dievaluasi menggunakan metodologi terbaru yaitu fifth round methodology. Jadi di sana kami hadir itu kami juga secara aktif memberikan intervensi terhadap mutual evaluation-nya Latvia. Di sana juga Indonesia belajar bagaimana mutual evaluation untuk fifth round ini dilaksanakan gitu proses penilaiannya, di mana dengan metodologi yang baru ini yang fifth round itu lebih mengedepankan efektivitas Bang View. Kalau dulu kan semua dinilai mulai dari regulasi, ya. compliance, effectiveness. Kalau yang sekarang technical compliance juga tetap di review, dinilai, tapi hanya untuk rekomendasi-rekomendasi yang mengalami perubahan atau mungkin negara tersebut memiliki regulasi yang baru atau ada perubahan regulasi terhadap rekomendasi-rekomendasi FATF, itu saja yang akan dievaluasi nantinya. Dan Indonesia dijadwalkan akan dievaluasi lagi menggunakan metodologi yang baru ini, yang fifth round ini di tahun 2029. Berarti ada indikator dong ya yang ditetapkan oleh FATF? Betul, ada indikator-indikator baru. Indikator-indikatornya itu nanti ditetapkan di metodologinya FATF, Bang View. Jadi di metodologi itu dijelaskan bagaimana negara-negara harus comply, apa harus yang dipatuhi, peraturan apa, dan data-data apa yang perlu dipersiapkan untuk kepatuhan terhadap rekomendasi FATF. Jadi rekomendasi FATF untuk bisa memahaminya perlu dibaca 2 buku, rekomendasi FATF dan metodologi FATF. Di metodologi ini lebih lengkap, isinya kriteria-kriteria apa yang harus bisa dipenuhi untuk bisa negara itu patuh terhadap seluruh 40 rekomendasi FATF. Tapi yang perlu jadi catatan nih Bang View, ketika negara dilakukan mutual evaluation ataupun Indonesia sudah dilakukan mutual evaluation sebelumnya, ini jangan dijadikan beban bagi suatu negara, karena hasilnya itu akan menghasilkan sebuah recommended action yang akan membantu negara untuk meningkatkan implementasi dari rezim APO PPT di negara yang tersebut. Jadi asesor itu tidak hanya mengevaluasi, tapi asesor juga memberikan rekomendasi. Misalnya Indonesia harap perbaiki untuk mengenai ketentuan kerjasama internasional. Indonesia harap perbaiki ketentuan mengenai virtual asetnya. Jadi dilihatnya itu perspektifnya untuk membangun sistem rezim APO PPT di Indonesia itu sendiri Bang View. Jadi kita ini lagi mempersiapkan menuju 2029 agar memang hasilnya baik untuk MER Indonesia di 2029 dan 2030, tapi juga untuk bisa memperbaiki sistem APO PPT di Indonesia. Itu Bang View. Kalau untuk memudahkan ya, yang dinilai kan efektivitas ya. Betul. Kalau saya memberikan contoh yang mudah ya, Iya. nanti tolong dikoreksi benar atau salah. Yang dihitung efektivitas itu adalah misalnya PPATK memberikan 10 hasil analisis kepada KPK, 10 hasil analisis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, 10 hasil analisis kepada Kejaksaan Agung. Nah, kalau cuma 2 yang ditindaklanjuti dari 10 masing-masing itu kan nggak efektif. Itu kira-kira yang dinilai. Ya, jadi kalau misalnya yang seperti itu, Bang View, nanti kan itu kan dilihat data keseluruhannya nih, Bang View. Jadi VETF setelah kita menerima tadi misalnya Bang View udah bilang 10, bagaimana follow up dari negaranya, dan bagaimana follow up dari penegak hukumnya, itu nanti asesor juga akan melihat kenapa nih cuma 2 gitu kan. Mereka juga akan mempertimbangkan alasan-alasan yang logis ketika memang kita bisa memberikan alasan, oh hanya cuma 2 nih yang bisa ditindaklanjuti. Oh memang karena memang ada kekurangan di sisi
sisi laporan-laporannya sehingga perlu ditindaklanjuti ataupun tidak bisa ditindaklanjuti oleh negara tersebut ataupun oleh penegak hukumnya. Jadi VTF juga akan melihat keseluruhannya, komprehensifnya, kompleksitasnya, apa memang mereka kekurangan sumber daya untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Itu juga akan jadi pertimbangan dari VTF. Ataupun memang tidak ada orang yang berkompeten untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi nanti ketika mungkin akan rekomendasinya adalah menambah sumber daya ataupun yang menindaklanjuti laporan PPATK ataupun menambah misalnya biaya dalam hal ini APBN untuk agar penegak hukum bisa menindaklanjuti laporan-laporan dari PPATK. Jadi itu komprehensif semuanya mulai dari awal pemberian sampai akhirnya sih Bang View, seperti itu. Tapi yang pasti FATF nggak membantu dana ya. Walaupun namanya finance tidak membantu dana, betul. Iya. Mas Raji, apalagi nih yang bisa di-share ke Sobat PPATK nih, hasil menarik dari sidang yang dilakukan di Strasbourg, Prancis. Siap, Bang View. Jadi mungkin terakhir kali ya nih yang Mbak Ayu. Indonesia itu saat ini sedang melakukan proses re-rating. Re-rating ini adalah permohonan untuk meningkatkan penilaian technical compliance yang tadi kita sudah bahas mengenai regulasi. Salah satunya adalah regulasi yang dianggap masih kurang baik. Dalam hal ini Indonesia masih memiliki 5 rekomendasi yang kurang baik, dan salah satunya Indonesia sudah berhasil meningkatkan rating tersebut, yaitu di rekomendasi 7 Bang View. Rekomendasi 7 ini adalah terkait mengenai bagaimana proses pembekuan aset secara serta-merta untuk terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Sebelumnya Indonesia mendapatkan rating partially comply ataupun kurang baik. Saat ini Indonesia sudah memiliki nilai largely comply ataupun nilai yang baik, karena di atasnya itu masih ada nilai comply, itu yang sangat baik sekali. Jadi Indonesia sudah memiliki nilai yang sangat baik, dan ini dampaknya akan ke proses Mutual Evaluation Review Indonesia yang tahun 2029. Sepertinya Indonesia tidak akan lagi dinilai untuk rekomendasi 7-nya ini, jadi Indonesia bisa berfokus untuk pelaksanaan efektivitasnya dari pelaksanaan rekomendasi 7, dan juga ke depannya karena Indonesia sudah memiliki kepatuhan yang cukup baik dari 40 rekomendasi, hanya 4 rekomendasi lagi yang masih bernilai partially comply. Jadi akan meningkatkan kepercayaan publik, dalam hal ini investor asing, untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Karena Indonesia sudah memiliki rezim APPT yang baik, selain APPT dan juga PPSPM. Demikian Bang View untuk update-nya nih di rekomendasi. Terima kasih Mas Raji. Mbak Ayu nih, terakhir ya. Nanti Mas Raji juga kasih tips nih buat Sobat PPATK untuk bisa menjadi wakil negara ya di forum-forum internasional tuh apa aja ya persiapan yang perlu dilakukan oleh Sobat PPATK yang punya semangat kuat nih untuk bisa seperti Mas Raji, Mbak Ayu ini. Ya, kami juga merasa beruntung ya sebetulnya Mas Raji. Kami tidak pernah membayangkan bisa menjadi bagian dari delegasi Indonesia, mewakili Indonesia di kancah internasional gitu. Ya, yang pertama menurut saya ya harus punya mimpi, berani bermimpi gitu ya, dan banyak belajar dari senior-senior, banyak membaca update-update gitu. Nggak cuma scroll-scroll ya. Nggak cuma TikTokan aja gitu ya Bang View, tapi ya generasi muda sekarang itu harus punya cita-cita yang tinggi, harus berani bermimpi tinggi, punya determinasi yang tinggi, kemudian ya banyak baca buku dan ya banyak inilah membuka wawasan gitu. Iya. Dan tentunya disiplin diri ya. Betul. Kalau Mas Raji gimana Mas Raji? Iya, betul Bang View. Kalau saya menganggapnya isu VTF ini benar-benar isu di luar PPATK. Karena misalnya isunya ini beyond dari PPATK itu sendiri kalau mengutip perbincangan direktur kita. Karena di VTF ini kita belajar tidak hanya mengenai isu unit intelijen keuangan, tapi kita juga harus bisa berkoordinasi mengenai isu yang dimiliki oleh lembaga pengawas pengatur. Contohnya tadi perubahan rekomendasi 16 terkait dengan wire transfer. Itu kan di luar PPATK banget ya. Dan kita harus paham. Iya. Isu pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Itu kan bukan PPATK sekali. PPATK ya.
Jadi benar-benar harus bisa update mengenai isu-isu terkini, khususnya di bidang rezim APU PPT, karena kedepannya ini akan semakin kompleks. Buktinya yang terkait dengan virtual asset, bagaimana cryptocurrency sekarang sudah mulai banyak dipergunakan dan juga disalahgunakan, itu juga sedang dibahas oleh FATF. Jadi kita benar-benar banyak baca nih isu-isu baru. Harus luas ya. Iya. Dengan waktu yang cukup singkat, setiap berapa bulan harus ada update, Jadi kita juga perlu intinya koordinasi utama juga dengan kementerian lembaga, menjaga hubungan baik supaya kepatuhan Indonesia di FATF tuh bisa baik, dan juga intinya untuk memperbaiki rezim OPPT di Indonesia. Kalau Mas Raji itu sehari berapa jam baca buku? Sebelum bobo. Biasanya yang dibaca rekomendasi FATF, metodologi FATF itu udah kayak kitab kita ya. Jadi kemana-mana itu harus pegangannya FATF recommendation, FATF metodologi, ada juga FATF prosedur gitu. Jadi emang benar-benar harus memahami harapannya ya. Kami masih terus mencoba belajar terus karena FATF ini banyak hal baru nih Bang Viu. Jadi terus berkembang kajian-kajiannya, selalu ada lagi yang baru, isu-isu baru gitu. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari Mbak Ayu dan Mas Raji. Dari Grassberg ke Jakarta, dari sidang FATF ke meja kerja kita masing-masing Sobat PPATK. Perjuangan melawan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Saya nggak hafal-hafal nih. Senjata pemusnah massal ya. Itu bukan semata urusan dari birokrasi ya, tapi ini soal menjaga kepercayaan, integritas, dan masa depan kita sebagai anak bangsa. Kita bukan sekedar mengejar pengakuan dunia ya, tapi adalah membangun sistem yang adil dan bersih untuk generasi berikutnya tentunya kan. Poinnya di situ ya. Nah, karena ya Sobat PPATK, pada akhirnya ketika uang hasil pencucian uang itu ya, dana haram ya, itu bisa kita cegah dan berantas, maka harapan kita itu bisa ditumbuhkan. Jumpa lagi di Jumatan minggu depan. Sobat PPATK, jangan lupa share, like, dan kasih masukan buat apa podcast Jumatan berikutnya yang perlu kita bahas. Sampai jumpa minggu depan. Kalau bersih, kenapa harus risih?